Pada umumnya, psikopat berdarah dingin yang hobinya membunuh orang dengan keji biasanya selalu mengejar-ngejar target yang akan menjadi korbannya. Tapi di film ini, justru kebalikannya. Psikopatlah yang dikejar-kejar. Saya Aris Karisma akan membahas film berjudul I Saw the Devil. Film asal Korea Selatan ini bergenre thriller crime, dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Kim Ji-woon. Film ini dibintangi oleh Lee Byung-hun yang berperan sebagai Kim So-hyun dan Cho Min-sik sebagai Jang Kyung-chul. I Saw the Devil ini menceritakan tentang pembunuhan seorang perempuan hamil yang merupakan kekasih dari seorang agen rahasia. Sebelum lanjut, kita ingatkan dulu bagi kamu yang belum pernah menonton filmnya ini sama sekali, alangkah lebih baiknya nonton terlebih dahulu sampai selesai. Karena bagaimanapun juga, cinema experience akan jauh lebih seru ketimbang kamu mendengarkan ringkasannya. Dan video ini adalah full spoiler content. Scenes diawali dengan perjalanan seorang perempuan yang sedang hamil bernama Ju-yoon. Ia terdampar di mobilnya saat kondisi malam bersalju. Saat itu ia sedang berbicara dengan suaminya di telepon sambil menunggu truk derek. Suaminya tersebut bernama Kim So-hyun yang berprofesi sebagai agen rahasia untuk NIS. By the way, buat yang belum tahu, NIS ini adalah Badan Intelijen Nasional di Korea Selatan. Kalau di kita mungkin BIN. Sementara itu, ada sebuah mobil van kuning yang lewat berhenti di depan mobilnya. Lalu, keluarlah seorang pria dan menawarkan bantuan pada Ju-yoon. Pria tersebut bernama Jang Kyung-chul. Dialah sang psikopat, peran antagonis di film ini. Kemudian Ju-yoon pun bilang pada Kim yang masih sedang berbicara dengannya di telepon bahwa ada pria yang menawarkan bantuan. Lalu Kim pun menyarankan Ju-yoon agar tidak keluar mobil dan menunggu sampai truk derek datang. Setelah telepon dengan Kim ditutup, Kyung-chul datang kembali dan memastikan pada Ju-yoon bahwa mobilnya benar-benar terperosok. Ya, maksudnya agar Ju-yoon mau dibantu olehnya. Karena menuruti saran dari Kim, Ju-yoon pun tetap menolak dan akhirnya Kyung-chul pergi kembali ke van kuningnya sampai tak terlihat oleh Ju-yoon. Akan tetapi van kuning milik Kyung-chul belum juga pergi. Ini orang kenapa nggak pergi-pergi gitu mungkin ya, dipikir Ju-yoon. Dan tiba-tiba saja, Kyung-chul datang kembali sambil memukul kaca mobil Ju-yoon dengan palu. Ju-yoon pun tak berdaya, tidak sempat melarikan diri. Kyung-chul pun memukul Ju-yoon dengan keji. Kemudian scenes berpindah pada suatu tempat di mana Ju-yoon diseret oleh Kyung-chul si psikopat. Awalnya penonton mungkin akan mengira bahwa Ju-yoon telah meninggal. Ya, gimana enggak? Karena dia dipukul-pukul bertubi-tubi dengan palu di bagian kepala sampai berdarah-darah dan tak bergerak. Tapi ternyata Ju-yoon belum mati dan sempat berbicara untuk memohon dan ngasih tahu kondisinya yang sedang hamil pada Kyung-chul agar dia tidak dibunuh. Seorang psikopat yang hobi membunuh dengan keji tentu saja tidak mengabulkan permintaan Ju-yoon. Lalu ia dengan keji membunuh Ju-yoon dan memutilasinya. Setelah tubuh Ju-yoon dimutilasi, terlihat cincinnya jatuh ke pembuangan air tanpa diketahui oleh Kyung-chul. Scenes berpindah ke hari setelahnya yang berlokasi pada suatu tempat di bawah jembatan. Di sana ada anak yang sedang bermain dan secara tidak sengaja anak tersebut menemukan kantong kresek hitam yang di dalamnya ada potongan telinga manusia. Lalu ia pun berteriak, memberitahukan pada teman-temannya. Setelah itu, ramailah tim kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut, di mana pada saat itu diketahui ada perempuan yang bernama Ju-yoon dilaporkan hilang dan tidak ada kabar. Dan benar saja, di bawah sungai, pihak kepolisian menemukan kepala Ju-yoon yang telah terpisah dari anggota tubuh lainnya. Di saat bersamaan, Kim dan ayahnya Ju-yoon berada di TKP. Otomatis mereka pun langsung mengetahui kabar yang sangat buruk tersebut. Dan pada saat tim forensik bergegas membawa dan mengamankan potongan tubuh korban, secara tak sengaja mereka menjatuhkan potongan kepala Ju-yoon dan terlihat jelas di hadapan Kim. Tentu saja Kim pun bengong, tak kuasa menahan tragis dan tak mampu berkata apa-apa. Di pemakaman Ju-yoon, Kim sangat terpuruk, tak kuasa menahan duka. Dan saat itu ia pun berjanji akan menemukan pelakunya dan membalasnya dengan 10.000 kali rasa sakit pada pembunuh tersebut. Setelah itu Kim meminta izin pada atasannya untuk beristirahat selama 2 minggu. Kemudian Kim merencanakan sesuatu.
Ia meminta temannya untuk menyelundupkan alat berupa GPS canggih berbentuk kapsul, dan temannya pun memenuhi permintaannya. Kim mencari data-data penjahat yang masih buron kepada mertuanya yang juga berprofesi sebagai detektif kriminal senior. Lalu Kim pun mencari pelaku berdasarkan data-data yang ia dapatkan. Berdasarkan list data-data penjahat tersebut, diduga salah satu di antara mereka adalah pelakunya. Dan Kim pun beraksi, dimulai dari seorang pria yang dia incar. Target tersebut berada di sebuah kamar yang sedang asik ucalonong sambil menonton film ukap. Tidak jelas pasti film apa yang dia tonton, jadi jangan minta link kepada kami. Oke, deal ya? Lanjut. Saat itu juga Kim menghajarnya dengan garang. Setelah pria tersebut berhasil dilumpuhkan, Kim membekamnya dan memperlihatkan mobil istrinya yang waktu itu berada di TKP. Namun, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Kemudian, Kim mengambil kunci Inggris dan memukul untal kobitnya sampai parah. Dan pria tersebut dibawa ke rumah sakit. Padahal, bukan dia pelakunya. Wah, kasihan ya. Lagi enak-enak nonton ukap sambil ucalonong, malah dikagetkan bahkan dipukul untal kobitnya. Lanjut. Demi mencari pelaku pembunuh istrinya yang masih berkeliaran, Kim kembali beraksi. Kim membuntuti target selanjutnya yang sedang mengendarai motor. Lalu ia menabrak dengan mobilnya, kemudian menghajarnya. Namun tetap, target tersebut tidak mengetahui apa-apa terkait kasus tersebut. Artinya, dia juga bukan pelakunya. Lalu di rumahnya, Kim tidak bisa beristirahat dengan tenang karena ia masih gagal dalam mencari pelaku pembunuh istrinya. Dendamnya semakin mendalam. Kemudian, ia bangkit kembali dan terus berusaha melacak lagi si pelaku. Dia memegang foto target berikutnya. Target berikutnya di foto tersebut adalah foto Kyung Chul, si pelaku. Nah, kali ini dia tepat sasarannya. Scenes berpindah ke suatu tempat sepi di malam hari. Di sana ada seorang wanita yang hendak pulang ke apartemennya dan sedang menunggu angkutan kendaraan umum. Lalu muncullah mobil van kuning mendekatinya. Dia adalah Kyung Chul yang kebetulan lewat. Seperti biasa, Kyung Chul lagi-lagi menawarkan bantuan. Ia bersedia mengantarkan perempuan itu pulang ke apartemennya dengan alasan jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Dia mengatakan pada perempuan tersebut bahwa malam sudah terlalu larut. Tidak ada angkutan umum yang akan lewat. Karena memang malam sudah larut dan suasana sangat sepi. Perempuan tersebut pun tergoda dengan modus Kyung Chul. Akhirnya, dia pun menerima tawaran Kyung Chul. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Kyung Chul memukul kepala perempuan tersebut dengan pipa besi. Dan ia membawanya ke tempat jagal, di mana tempat tersebut ternyata digunakan untuk mengeksekusi para korbannya. Kemudian seperti biasa, ia memutilasinya. Kim kini mencari keberadaan Kyung Chul. Ia bergerak dimulai dengan mengunjungi rumah orang tua Kyung Chul untuk menggali segala informasi tentangnya. Di rumah itu hanya ada ibu dan ayahnya dan juga seorang anak. Anak tersebut adalah anak dari Kyung Chul. Menurut orang tuanya, Kyung Chul adalah sosok seorang pria yang tidak bertanggung jawab karena menelantarkan anak dan kedua orang tuanya. Bahkan anaknya sendiri pun membencinya. Kemudian Kim menemukan kediaman rumah Kyung Chul, yaitu sebuah rumah kecil yang berantakan. Lalu, ia masuk dan menemukan benda-benda milik wanita seperti tas wanita, BH, celana dalam, dan lain-lain. Di sini Kim mulai yakin bahwa Kyung Chul adalah pelaku pembunuh istrinya. Lalu, ia menelusuri kembali lagi area sekitar. Dan ia menemukan tempat jagal di belakang rumah. Kemudian di tempat tersebut Kim menemukan cincin milik istrinya yang jatuh ke pembuangan air. Scenes berpindah kembali ke Kyung Chul yang mau beraksi kembali. Kali ini, korbannya anak sekolahan. Ia dibawa ke sebuah tempat yang terlihat seperti greenhouse perkebunan. Kyung Chul berniat untuk mencucus anak sekolah tersebut sebelum membunuhnya. Terlihat dari kondisi korban yang sudah diikat dan dibekam, tapi kali ini masih mulus, belum dipukuli. Selagi Kyung Chul hendak mencucus gadis tersebut, terdengar suara pria memanggil namanya. Ternyata yang memanggil Kyung Chul adalah Kim. Kyung Chul pun berdiri dan bertatap muka berhadapan dengan Kim.
Berbekal celurit yang ia pegang, Kyung-chul berlari menyerang duluan ke arah Kim. Pada umumnya kalau psikopat sudah menyerang lawan, biasanya lawannya tak berkutik. Tapi tak disangka, dalam pertarungan ini, Kyung-chul yang berbekal senjata tajam tak berdaya bertarung melawan Kim meskipun Kim bertarung dengan tangan kosong. Jadi si Kim itu adalah salah satu sosok agen rahasia yang ahli dalam bela diri dan bertarung. Bahkan, Kim tak terluka sedikit pun. Kim masih mampu menahan emosi, ia pun mengurungkan niat saat mau menghancurkan kepala Kyung-chul dengan batu besar. Kemudian setelah Kyung-chul tak sadarkan diri, Kim memasukkan GPS canggih berbentuk kapsul ke mulutnya. Ya, maksudnya agar Kyung-chul mudah ditemukan. Selain itu, Kim memberinya uang yang ia masukkan ke dalam amplop. Ini pasti penonton bertanya-tanya nih, kenapa sih dikasih uang? Ini udah ngebunuh istrinya, terus dikasih uang. Tenang. Kamu simak aja terus, dan nanti juga bakal ketahuan. Setelah sadar kembali, Kyung-chul bergegas pergi ke jalan raya, meninggalkan lokasi itu untuk mencari tumpangan atau angkutan umum. Sementara itu Kim memantaunya dari kejauhan berbekal GPS yang ia punya. Saat mencari tumpangan, secara kebetulan ada sebuah taksi yang lewat dan mau membawanya. Di dalam taksi tersebut ada satu penumpang yang duduk di belakang. Dari gesturnya sih, penumpang dan supir taksi tersebut sepertinya ya bekerja sama lah, berniat mau membegal. Terlihat dari penumpang yang duduk di belakang, diam-diam mengeluarkan pisau. Akan tetapi, Kyung-chul jauh lebih berpengalaman dalam membunuh. Tentu saja, dia kan psikopat gila. Insting Kyung-chul pun bereaksi, dan ia pun menyerang duluan dengan menggorok leher supir taksi dan menusuknya bertubi-tubi. Di saat bersamaan, penumpang belakang pun menyerang Kyung-chul. Tapi, Kyung-chul unggul dalam pertarungan itu. Ia mendahului dengan menusuk keduanya secara bertubi-tubi. Dan akhirnya, kedua orang tersebut tumbang sampai mobil taksi yang mereka kendarai pun terdampar. Kim terus memantau keberadaan Kyung-chul dengan GPS-nya. Ia menyadari bahwa Kyung-chul sudah menghabisi dua orang di dalam taksi. Itu membuat Kim semakin muak. Ia terus bersabar untuk membuntuti Kyung-chul. Saat Kyung-chul berobat pada sebuah klinik, ia meminta tangannya diobati. Namun, dasar psikopat ya, dokter yang mengobatinya pun diintimidasi. Lalu, di klinik tersebut ia melihat suster cantik. Kyung-chul tertarik dengan suster tersebut, dan ia pun menggodanya. Kemudian Kyung-chul hendak mencucus si suster cantik itu. Dan Kim yang memantaunya kembali datang dan menghajarnya lagi. Seperti pertarungan sebelumnya, Kyung-chul tetap kalah bertarung melawan Kim. Setelah menghajar Kyung-chul habis-habisan, Kim kemudian memotong tendon Achilles Kyung-chul. Bagi yang belum tahu apa itu tendon Achilles, ya tonton sajalah. Lalu setelah itu, Kim meminta si suster cantik itu untuk mengobatinya, dan ia kembali melepaskan Kyung-chul. Nah, dari sini mulai ketahuan kan rencana Kim ketika ia memberikan uang pada amplop saat menghajar Kyung-chul sebelumnya? Rencana Kim tidak lain adalah untuk membalas dendam dengan cara memberinya 1.000 bahkan 10.000 rasa sakit pada Kyung-chul, sesuai dengan ucapannya yang ia janjikan pada saat pemakaman istrinya. Kyung-chul yang heran dengan tindakan Kim semakin bingung dan frustasi. Dan yang lebih gilanya lagi, dengan kondisi cedera kaki dan tangan yang seperti itu, Kyung-chul masih sempat berniat untuk membegal orang. Tapi, kali ini yang mau dibegal ternyata para anggota militer. Berani nggak ya? Kyung-chul pun mengurungkan niatnya untuk membegal, karena dia yakin tidak akan menang melawan para anggota militer, apalagi dengan kondisi cedera parah seperti itu. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah markas psikopat komplotannya, yang terdiri dari seorang pria yang gemar memakan daging manusia dan seorang wanita. Di tempat tersebutlah korban mutilasi disimpan dalam freezer untuk dimakan oleh pria psikopat si penghuni markas itu. Jadi, selain stok potongan daging manusia, di sana juga ada korban yang masih hidup yang disekap untuk disisa terlebih dahulu, lalu dibunuh dan dimakannya. Setelah itu ketika si pria kanibal hendak menyiksa korban yang masih hidup untuk dibunuhnya, tiba-tiba datanglah Kim.
Tentu saja Kim mengetahui percakapan mereka karena ia menyimpan GPS canggih yang bisa didengarkan dari kejauhan dalam tubuh Kyung Chul. Oleh karena itu, dia tiba tepat pada waktunya. Lalu pertarungan pun berlangsung. Dengan kemampuan bertarung dan bela diri yang sangat baik, Kim mampu melumpuhkan mereka semua, lalu setelah mereka tumbang, Kim melaporkannya ke polisi lewat telepon. Tapi tidak dengan Kyung Chul. Kim melepaskannya agar ia dapat memburunya kembali untuk disiksa. Kemudian setelah Kyung Chul sadar, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam tubuhnya dan akhirnya dia tahu bahwa dirinya sedang dibututi dan diburu oleh Kim. Lalu Kyung Chul pergi ke apotek mencari obat modal guna mengeluarkan penyadap yang ada di perutnya. Dan ia pun berhasil mengeluarkan GPS kapsul tersebut, lalu menantang Kim bahwa ia bermain dengan orang yang salah dan akan menyesal. Kyung Chul berencana akan membunuh keluarga Kim yang tersisa, dan setelah itu, ia akan menyerahkan dirinya ke polisi. Kim yang tidak terima dengan hal itu, ia terus mencari keberadaan Kyung Chul, namun dengan alat pelacak yang sudah dikeluarkan dari tubuh Kyung Chul, Kim kesulitan mencarinya. Dan benar saja, Kyung Chul membantai semua keluarga Kim yang tersisa dimulai dari mertuanya, lalu kakak iparnya. Kemudian setelah membantai keluarga Kim, Kyung Chul keluar dari mobil untuk menyerahkan diri sambil sumpah serapah bahwa Kim tidak akan bisa mengalahkannya. Dan ia pasti menyesal karena tidak membunuhnya di waktu itu. Di saat bersamaan, ketika Kyung Chul berdiri di tengah jalan raya untuk menyerahkan ke polisi, Kim berhasil mendahului menculik Kyung Chul dengan mobil yang ia kendarai. Lalu, Kim membawanya ke tempat jagal milik Kyung Chul. Tempat yang biasa digunakan Kyung Chul untuk membunuh dan memutilasi korbannya. Di sana, Kyung Chul diikat dan disiksa kembali oleh Kim. Penyiksaan kali ini diselipi percakapan yang cukup drama di antara mereka. Setelah perdebatan itu, Kim mengakhirinya dengan menambah ikatan pada Kyung Chul, yang mana ikatan tersebut dikaitkan dengan sebuah pintu yang terhubung dengan pisau jagal besar, yang suatu waktu akan memotong kepala Kyung Chul jika ada orang yang membuka pintu tersebut. Ironisnya, tibalah keluarga Kyung Chul yang datang untuk menemuinya, dan mereka dengan membuka pintu tersebut. Maka di akhir cerita terpotonglah kepala Kyung Chul di hadapan keluarganya. Dan scenes film ini diakhiri dengan tangisan Kim yang terlihat sedang meratapi semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Ya, sulit sekali mengambil pesan positif dari film ini, karena sepanjang film hampir dipenuhi dengan adegan brutal, kejam, dan berdarah-darah tentunya. Tapi gini maksudnya, gua bilang sulit mengambil pesan positif itu bukan berarti tidak ada pesan sama sekali ya. Jadi, menurut opini gua pribadi, pesan positif dari film ini adalah bahwa dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena hal ini bisa disimpulkan dari awal Kim menyiksa Kyung Chul sampai akhirnya membunuhnya, tetap keadaan Kim tidak lebih baik. Ini bisa dibuktikan dari scene ending film yang diakhiri dengan adegan tangisan Kim. Itu artinya, kondisi perasaan dan psikologis Kim masih sangat hancur. Ya, walaupun di film ini ada pesan positif, tetap saja ini film yang tidak bisa ditonton oleh semua orang, terutama untuk anak di bawah umur. Okay, that's all for this movie. I hope you enjoy. Saya Aris Karisma, sampai jumpa di video berikutnya.